tentang analisis korelasi ya, atau korelasi serial. Jadi jika gejala yang satu berskala ordinal dan yang satu lagi interval, perhitungan korelasinya menggunakan teknik korelasi serial ya, satu ordinal dan satu lagi interval. Bila gejalanya ordinal terdiri dari dua jenjang ya, bukan satu. Bukan lebih dari dua, bukan tiga. Terdiri dari dua jenjang, angka korelasinya diperoleh dengan rumus ya. Rwis sama dengan M itu min ya. M1 kurang M2, min 1 kurang min 2 dibagi ya, standar deviasi total. Akar dari PQ ini adalah proporsi ya. Proporsi untuk kelompok 1, ini untuk yang kelompok 2 ya, M1 dan M2. Oke. Contoh. Nah, contoh misalkan dalam suatu penelitian ya, antara lain bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gender, ini gender jenis kelamin dengan tingkat kecemasan ya. Dengan tingkat kecemasan. Jadi gender ini adalah ordinalnya ada dua jenjang ya. Ada dua jenjang. Tingkat kecemasannya ini adalah interval. Tingkat kecemasan inilah yang dicari, yang diukur ya. Untuk dia jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, ini ada untuk N-nya 5 ya, untuk laki-laki dia 5 sampel, perempuan juga 5 sampel. Oke, ini proporsinya ini cara mencari proporsi ya. P proporsi atau Q ya. Sama ini. Mencarinya adalah N kecil dibagi N besar. Berapa N kecil untuk dia P? Untuk laki-laki berapa N kecilnya? Yo, berapa N kecilnya? 5. Oke, 5. Untuk N besarnya? N besarnya? 0,5. N kecilnya untuk P ya, N kecilnya untuk P maupun Q itu adalah 5 ya. Kenapa 5? Dari P laki-laki 5 sampelnya. Q perempuan 5 sampelnya, ya kan? Untuk N berapa keseluruhan sampel? Berapa N-nya? 10. Oke. Ansari 10. Ya. Jadi karena sama sampelnya 5 dan 5 ya, makanya N-nya 5, makanya saya bilang P sama dengan Q. Kalau dia tidak sama tadi sampelnya, bisa jadi beda P dan Q-nya ya. Jadi P dan Q-nya itu, tapi tetap cara mencarinya N per N besar. Ya, N per N besar. Jadi untuk P dan Q ini sama-sama 0,5. Ya. Dari mana dapat 0,5? Ini dia. Dari rumus proporsinya. Lanjut. Untuk tabel kerja. Perhatikan di sini untuk tabel kerja ya, untuk ya X-nya adalah gendernya ya, X-nya itu untuk dia variabel ordinal, laki-laki dan perempuan ya. Untuk kecemasan itu variabel intervalnya itu variabel Y ya. Jadi laki-laki ini ada tingkat kecemasan 10 udah diukur ya. Ada 12, 9, 12, 13. Sedangkan perempuan itu 16, 18, 15, 22 dan 21. Oke. Ya, ini didapat untuk nilai Y ya. Y di sini kamu lihat untuk dia minnya, minnya adalah 11,2 ya. Perhatikan minnya.
Dari mana tahu 12,2? Minnya. Perhatikan minnya. Coba buka kameranya nih. Ini memperhatikan atau tidak ini? Oke. Kamu lihat. (11,2) minnya dari mana? 18,4 dari mana minnya? Jumlah dari tingkat kecemasan dibagi 5, Bu, yang laki-laki. Perempuan juga. Oke, berarti 10 ditambah 12, ya kan? 10 tambah 12. Iya. Jadi, Oke. Tambah 9, ya kan Maziratul? tambah Sampai 9. tambah berapa dia? Sampai di angka berapa dia? Dari 13. angka 10 sampai 13, Bu. 13, Bu. Oke. Berarti 11,2-nya ini ya, kamu jumlahkan ini 10 sama 12 sama 9 sama 12 sama 13 itu dibagi 5, hasilnya 11,2. Untuk 18,4 ini 16 ya. Jumlahkan ke bawah sampai 21 ya. Sampai 21 bagi 5. Hasilnya 18,4. Dari mana min totalnya ini? Ini kamu jumlah. Ini kamu jumlah, ini berdua 11,2 tambah 18,4 dibagi 2. Ya. Atau ini Hasilnya kamu jumlah 14,8. keseluruhan, iya. Ini bisa juga kamu jumlah keseluruhan dibagi 10. Ini jumlah keseluruhan bagi 10 atau juga jumlah min yang ini. Ini standar deviasi totalnya, ya. Tuh, standar deviasi totalnya setelah dicari 4,21. Oke. Ini untuk nilai deviasinya minus 4,8 ini nilai deviasi dari 10 ya. Nilai deviasi dari 10 minus 4,8. Sedangkan Y kuadratnya ini adalah 23,04 ya. 23,04 ini dikuadratkan ya. Minus 4,8 ya. Ini minus 2,8. Ini minus 5,8. Dari mana dapat deviasinya ini? Deviasinya ini kamu dapatkan dari apa kemarin rumus deviasi? Apa rumus deviasi? Y dikurang Y rata-rata kan? Y2. Dari mana Y2-nya ada tahu? Ada Y. Ya kan? Untuk Y ya rata-rata di sini dipakai rata-rata untuk min total. Kamu kurangkan 10 dikurang 14,8. Hasilnya? Hasilnya berapa? Minus 4,8. Oke. Begitu juga dengan yang 12. Kamu kurangkan ini. Udah paham ya? Mencari Y-nya ya? Udah? Udah kan? Hadat ya? Jangan nanti kamu lihat sama yang lain tanpa kamu cari sendiri, nanti sempurna hasilnya. Ini 9, oke, dikurang 14,8. Ini 12, dikurang 14,8. Hasilnya ini dia, minus 2,8. Minus 2,8 ini, ini kamu kuadratkan. Hasilnya minus ke minus, hasilnya dia positif 7,4. Oke, untuk standar deviasi total ini bisa kamu cari rumus untuk mencari standar deviasi total ya. Sini sudah ada minnya ya, sudah ada sigma F-nya sudah ada, frekuensinya ya, untuk Y-nya sudah ada, Y kuadratnya sudah ada, tinggal kamu masukkan ke rumus ya. Oke, kita masukkan ke rumus Erwis-nya. Perhatikan, M1-nya udah 11,2, M2-nya sudah 18,4 ya. Standar deviasi totalnya udah 4,21. Untuk P dan Q-nya sudah ada 0,5 tadi ya. 0,5. Jadi Erwis-nya sama dengan M1 kurang M2. Ya.
dibagi standar deviasi total kali akar dari PQ 0,5 kali 0,5 ya, baru kamu akarkan 0,5 kali 0,5 itu sama dengan 0,25, akarnya berapa ya? 11,2 dikurang 18,4 dibagi 4,21, hasilnya ini adalah minus, oke? Minus 0,85. Ingat, kalau minus bukan berarti tidak signifikan ya, berarti dia arahnya berlawanan ya, arahnya berlawanan. Oke. Lihat di sini untuk interpretasi terhadap angka korelasi serialnya ya. Untuk dia DB-nya itu N-1, di mana N adalah jumlah kasus yang digunakan, ya kan? Jadi untuk tes signifikan terhadap korelasi serial dikerjakan dengan teknik T dan hasilnya dikonsultasikan dengan tabel harga kritik student T, ya student T. Kamu lihat dia ada daftar tabelnya ya, student T. Adapun derajat kebebasan ya untuk pengentasan ini DB-nya di N-2. N-2 tadi N-nya berapa? N besarnya ya. N besarnya dari 10 kurang 2 berarti 8. Lihat di DB-nya nanti 8 ya. Kamu cari dulu nilai T-nya ya. Dengan interpretasi ya H0. H0 itu tidak ada pengaruh ya. Kalau H0-nya itu diterima berarti tidak ada pengaruh. Kalau HA-nya diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Mencari harga T hitungnya, ya. T hitung sama dengan R-WIS kuadrat N kurang 2. Masukkan tadi R-WIS-nya minus 0,855, ya. 0,855 kuadrat, N-nya 10 kurang 2. 1 ini dikurang R-WIS-nya dikuadratkan. Hasil T-nya itu 4,663, ya. Hasilnya 4,663. Kita lihat di sini ya, untuk T tabelnya DF-nya tadi ya DB atau DF-nya tadi N kurang 2 itu di 8 ya. Jadi untuk T hitungnya adalah 4,883 ya, 4,663. Bukan 3,74 ya. Yang mana ya sekarang hasilnya? Coba kamu kalikan ini dulu. 4,663 atau 3,7. Ini saya salah atau gimana ini? Coba cari dulu ini dia. 8 dikali 0,73. 1025. Oke. Dibagi. Sudah dapat ya? 0,25. Kamu kurangkan dulu, 1 kurang 0,73. Baru dibagi. 8 dikali 0,73 1025 ya. Kamu bagi 0,2689. Hasilnya 21,7425. Berapa hasilnya? 21,7425, Bu. Iya, kamu kan belum dikakarkan. Akarkan dulu. Udah diakarkan belum tadi? 21 tadi. Belum, Bu. Akarkan. Ya, akarkan. Oke, betul hasilnya 4,66. 4,66 ya, 663. 4, ya. Ya kan? Iya, Bu, benar. T hitungnya di sini adalah untuk T hitungnya 3, ini salah ya, 4, ya. 4, ini ya. 4,663 ya. Ini ya. Oke.
4,663. Sedangkan untuk T-tabelnya 1,860. Tabel bisa kamu lihat nanti di T-tabel untuk studentinya dia di N-nya di 8. N kurang 2 ya. 10 kurang 28 dia 1,860. Lebih besar mana? T hitung atau T-tabel? Lebih besar mana? T hitung atau? Oke, lebih besar T hitungnya. Karena lebih besar T hitung, maka HA diterima, H0-nya ditolak ya. Ya, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Kalau HA diterima tadi ada pengaruh ya. Ada pengaruh yang signifikan. Ada pengaruh yang signifikan ya antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan ya. Dengan tingkat kecemasan. Ini dia, jenis kelamin mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat kecemasan sebesar minus 0,85. Tanda negatif menandakan arah korelasi berlawanan atau ada hubungan yang negatif. Oke, maksudnya negatif di sini, misalnya tingkat kecemasan pria naik, berarti yang wanita turun, ya, dia berlawanan arah. Kalau tingkat kecemasan pria turun, berarti tingkat kecemasan wanita naik, ya. Bukan berarti yang minus ini, angka korelasinya ini termasuk pada ini kuat ya, 0,855 ini kuat, angka korelasinya kuat, tetapi dengan arah yang negatif, yang menandakan korelasinya berlawanan. Ada pertanyaan sampai di sini untuk yang 2 jenjang. Ini untuk yang 2 jenjang. Ada pertanyaan? Biar kita sambung. Karena nanti ini ada 4 soal ya. 4 soal yang akan kamu kerjakan. Lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Bila gejala ordinal terdiri dari 3 jenjang atau lebih, angka korelasinya diperoleh dengan rumusnya. Beda rumusnya untuk yang 3 jenjang. RW sama dengan ya. Untuk sigma, OR ini ordinat lebih rendah dikurang ordinat tinggi ya, lebih tinggi dikali M itu min ya, dibagi standar deviasi total ya, dikali sigma ya, OR kurang OT kuadrat per P-nya ini. P-nya itu proporsi individu dari golongan. Ya. Lanjutkan. Ini contoh ya, contoh untuk jenjangnya 3 ya, untuk jenjang ordinatnya, variabel ordinatnya yang 3. Misalkan dalam suatu penelitian antara lain bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rata-rata ujian akhir dengan keaktifan ya. Rata-rata ujian akhir dengan keaktifan ya. Jadi di sini ada keaktifan dalam diskusi ya, itu ada aktif, sedang ya, pasif ya, itu keaktifannya. Sedangkan ini adalah nilai rata-ratanya, rata-rata ujiannya ya. Yang aktif ini nilai rata-ratanya, sedangkan ini yang sedang ya. Ini yang sedang nilai rata-ratanya, ini yang pasif ya. Ini untuk dia untuk proporsinya berbeda ya. Proporsinya ini dia. Ini ya, proporsinya berbeda ya. Proporsinya berbeda. Oke. Tadi dia tetap ya rumus mencari P-nya itu sama dengan N per N besar. Oke. Jadi sini bisa kita lihat untuk dia yang aktif ada 5 ya. 5 siswa. Untuk yang N-nya, lihat dari N-nya nih, N-nya. Sedangkan untuk yang sedang itu ada 11 ya. Untuk yang pasif itu ada 4 ya. Sedangkan jumlah N-nya berapa? N besarnya berapa? Total keseluruhan berapa? 20, Bu. 20. Oke, N-nya sama dengan 20. Ini untuk min ya, min yang aktif 75, min yang sedang 6,4,
min yang pasif ya, 5,8. Oke, kita lanjut ya. Kita buat tabel kerjanya ya, tabel kerjanya yang aktif, golongan aktif, sedang pasif. Yang aktif tadi 5, yang sedang 11, yang pasif tadi ada 4, jumlah N adalah 20. Untuk dia proporsi yang saya bilang tadi N dibagi N, berarti 5 dibagi 20. Hasilnya 0,25. Ya, bisa kamu bagikan. 11 dibagi 20, 0,55. Ya, ini 5 dibagi 20. Ini hasilnya 0,25. Ini 11 dibagi 20. Hasilnya 0,55. 4 dibagi 20. 0,2. Oke. Itu untuk proporsinya. Sedangkan udah dapat proporsinya, kita lihat titik ordinatnya. Ordinat rendah dan yang tinggi ya. Yang pertama itu yang rendah itu kan 0. Oke. Kita lihat di 0,20 ordinatnya. Oke, 0,20. Sedangkan di sini bukan kita lihat di 0,55 ya, tetapi jumlah dari 0,55 ditambah 0,25 ini. Untuk yang titik ordinat ini kita jumlahkan yang 0,25 tambah 0,55. Ya. Sedangkan ini titik kita jumlahkan 0,2, kita jumlahkan ini dapatnya 1, titiknya 0 ya. Ujung ke ujung itu 0 titik ordinatnya ya. Nah, kita lihat untuk dia titik ordinatnya di 0,31778. 0, sorry. Untuk di 0,25 ya, 0,25. 0,250. Nampak nggak ini kamu? (0,250) ini dia. Nampak? Oke. Kecil kali, Bu. Nampak, Bu. Nampak ya? 0,250 itu. Lihat dia untuk ordinatnya nih. Ordinatnya. Ini ordinatnya ini. Ini ordinatnya. Untuk dia 250 ini dia. Lihat ordinatnya. Di berapa dia? 31778, ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. 31778. Ya, ini dia. Waduh, 250. Oke, untuk yang pertama tadi ya, 0,31778. 31778 ya. Untuk ordinat yang kedua yang di sebelah ini, kita jumlahkan 0,25 tambah 0,55. Berarti 0,800 ya. Kamu jumlahkan 0,25 tambah 0,55, 0,8 kan? 0,800, ya kan? Ya enggak? Kalau Iya, sudah Bu. kata iya baru saya lanjutkan. Nanti kamu iya aja ternyata tidak paham. Ya. Kita lihat di 0,800. Nampak enggak kamu? 0,800 ini dia. Berapa titik ordinatnya? 0,27998, ya kan? 0,27998. 0,800, Ya kan? 0,998 ya, Bu. Iya, Ya kan? Ibu. Ya, Bu. Lihat nih 0,27996, 998 ya. Saya ujungnya salahin ya. Ini bisa kamu perbaiki nanti 0,77998 ya. Oke. Sedangkan ini dia 1, jelas titik-titiknya 0 ya. Untuk titik ordinat 1 itu adalah 0. Oke. Setelah dapat ordinatnya, ordinat rendah dikurang ordinat tinggi. Yang mana ordinat rendahnya, yang mana ordinat tingginya. Oke. Yang ordinat ini ya 0,3178 dikurang 0. 0,3178 kurang 0. Hasilnya ini. Oke, selanjutnya 0,278
27, 996, 998 ya, 8 dikurang 0,3174. Dengar suara saya ya? Kecil. Kalau kecil bilang ya. Putus. Ah, kalau kecil bilang. Yang pertama 0,31778 dikurang 0, hasilnya ini dia. Kedua 0,27998 dikurang 0,31778. Hasilnya minus ya, minus 0,03782 ini ya. Selanjutnya 0. 0 dikurang 0,279 minus 0,2798 kan? 0 dikurang, ya kan? Ya, Bu. Sudah dapat OR kurang OT, kamu kuadratkan ini. Kuadratkan, dikuadratkan. Minus dikuadratkan, hasilnya positif ya. Setelah dapat hasil kuadratnya, ini dia hasil kuadratnya. 0,31778 kamu kuadratkan menjadi 0,10098. 4. Minus 0,03782 kuadratnya 0,011 0,001430. 0,27998 dikuadratkan 0,078378. Setelah dikuadratkan kamu bagi proporsinya. 0,100984 dibagi 0,25. Dibagi 0,25. Hasilnya 0,403937. Ini dibagi 0,55. Ini dibagi 0,2. Ya. Ini sigmanya. Ini sigmanya untuk OR dikurang OT. Ini minnya tadi udah kita dapat ya di tabel sebelumnya. Untuk min yang 5 ini 7,5, yang 11. Untuk min yang aktif itu 7,5, yang sedang 6,4, yang pasif 5,8. Selanjutnya OR dikurang OT. Ini OR dikurang OT ini. OR ini kurang OT dibagi min. Dibagi 7,5. Ya, dikali, sorry. Dikali ya. Dikali M-nya ini adalah 7,5. Hasilnya 2,38350. Begitu juga dengan yang kedua, karena minus ya. Minus 0,03782 dikali 64 hasilnya minus. Ini juga minus 0,27998. Hasilnya juga minus. Ini adalah sigmanya. Ya. Sigma OR kurang OT kali M. Masukkan ke rumusnya. Insightnya. Isi totalnya udah dapat standar deviasi totalnya ya. Dapat dia 0,697. 0,697. Erwisnya sama dengan ini udah dapat tadi. Nilai ini tadi udah dapat. Begitu juga dengan nilai ini. Ya kan? Ini tadi 0,51753. 0,51753. 4 ya untuk OR kurang OT kali M. Ini dibagi 0,69 kali 0,798,425. Erwisnya sama dengan hasilnya 0,939 ya. Erwisnya 0,939. Oke. Selanjutnya mencari harga T hitung. Erwis ini untuk korelasinya. Korelasinya ini apa dia? Apakah lemah, sedang, kuat, sangat kuat? 0,939. Sangat kuat, Bu. Oke. Sangat kuat. Sangat kuat ya, sangat kuat. Oke, sangat kuat. Tapi dia tidak berlawanan arah ya, karena dia positif ya, dia tidak negatif, dia positif. Oke. Kita cari untuk T-nya biar kita dapat apakah dia signifikan atau tidak. Untuk T-nya sama dengan hasilnya sama seperti tadi ya, rumusnya yang dari Erwis kuadrat yang 2. N-nya 20 ya. Erwisnya 0,939, hasilnya T-nya untuk 11,584. Ya, cari di tabel student T-nya ya.
Untuk N kurang 2, berarti 20 kurang 2. 20 kurang 2 itu 18. Ya. 18 untuk di T-tabel. Kamu lihat di T-tabel 18 kurang 2, T-tabelnya adalah untuk signifikan 0,1 ya. 1,734. Ini dia T-tabelnya. Tadi di N 18 ya, N kurang 2 berarti 18. Untuk yang uji 0,1 ya. Untuk yang 0,1 itu 1,734. Ini ya. (1,734). Oke, tadi untuk yang di 8 tadi, untuk di 8 yang 0,1 ya. Di 1,860 tadi ya. Untuk T-nya di 1734 tadi dapat ya. Ingat, untuk T-nya ini, perhatikan untuk T-nya ini yang kamu lihat di T-tabelnya untuk uji dua pihak ya, two-tile test ya, untuk uji dua pihak, bukan uji satu pihak, karena kita ini memakai uji dua pihak ya. Lihat di tabel 0,1 ya, di tabel 0,1. Jadi karena T hitung lebih besar dari T tabel, ya kan? T hitungnya lebih besar daripada T tabel. T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini dia T tabelnya. Maka HA ini sama seperti tadi ya, HA diterima ya, diterima, sedangkan H0-nya ditolak. HA diterima itu berarti ada ya, ada korelasi atau ada pengaruh yang signifikan antara rata-rata ujian akhir dengan keaktifan dalam diskusi ya. Jadi kesimpulannya rata-rata ujian akhir mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan keaktifan dalam diskusi sebesar ya, hubungannya 0,939 ya. Hubungan yang positif ya, bukan negatif, sebesar 0,939. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas ya. Ada tugas, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenjang pendidikan terhadap kepuasan kerja tenaga medis di rumah sakit ya. ABC diambil sampel sebanyak 105 orang ya. Berikut ini datanya ya. Ini ada kepuasannya, kepuasan kerja puas dan tidak puas ya, untuk jenjang pendidikannya perguruan tinggi dan yang tidak perguruan tinggi. Oke. Tentukan koefisien korelasi Pi. Ini disuruh tanya korelasi Pi-nya. Kita sudah pelajari minggu lalu ya untuk korelasi Pi dan jelaskan kesimpulannya. Kamu jelaskan kesimpulannya ya untuk korelasi Pi. Sudah saya kasih PPT-nya. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, seseorang ingin mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan kebiasaan rekreasi. Untuk maksud itu diambil sampel sebanyak 400 orang untuk diteliti ya. Datanya adalah sebagai berikut ya. Ini tentukan koefisien korelasi kontingensinya ya. Ada 3 dia. 3 kali 3 ini dia. Tadi korelasi Pi untuk yang 2 kali 2 ya. Korelasi kontingensi ini jenjangnya lebih dari 2 ya, bisa 3. Oke, untuk pendidikan tidak ada, menengah dan sarjana. Untuk rekreasi tidak pernah, jarang dan sering. Di sini untuk yang tidak ada ya, pendidikan itu tidak pernah dia rekreasi ya. Ini survei ya, survei aja nih. Ya, untuk sarjana ada 21, yang jarang, yang sering ya.
Oke, yang sering rekreasi. Untuk 400 orang ya, 400 orang diambil sampel penelitian. Jadi tentukan koefisien korelasi kontingensi dan jelaskan kesimpulannya. Tugas yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan membaca dengan prestasi belajar siswa? Ya, kecepatan membacanya cepat lambat dengan prestasinya, kemudian nilai prestasinya cepat maupun lambat. Diambil sampel sebanyak 20 orang. Ya. Tentukan koefisien korelasi serial. Ini serial untuk 2 jenjang, ya, dan jelaskan kesimpulannya. Tadi sudah saya jelaskan kesimpulannya ya, interpretasikan, jelaskan kesimpulannya. Bisa kamu lihat tabelnya ya. Sedangkan ini untuk yang koefisien korelasi serial yang 3 jenjang. 3 jenjang ya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan keperpustakaan dengan nilai belajar mahasiswa ya? Diambil sampel sebanyak 30 orang. 30 orang ini berikut datanya, sering ya, kebiasaan perpustakaan, sering, jarang, tidak pernah. Ini ada berapa orang sering, jarang, bisa kamu 30 orang ya, 30 orang sampel. Berarti jumlah keseluruhannya N-nya 30 orang. Tentukan koefisien korelasi serial dan jelaskan kesimpulannya. Oke. Ada pertanyaan? Tugasnya. Saya kirim dulu tugasnya. Kirim ke WA ya. PPT-nya biar kamu bisa lihat.
Coba lihat di grup, belum masuk ya di grup ya. Oke, oke. Coba lihat di grup, udah masuk ya PPT saya, biar kamu cek dulu soalnya. Mana yang kurang paham biar bisa kamu tanyakan. Udah masuk ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, boleh dicek. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini kita sambung atau gimana nih? Oke. Ada yang bertanya tadi ya, untuk ngerjainnya apakah manual atau pakai Excel? Sekarang gimana baiknya yang kamu kerjain? Kalau pakai Excel juga bisa, pakai manual juga bisa. Oke. Kalau pakai Excel enaknya kamu langsung adminnya, ya. Dan Q-nya langsung bisa kamu dapatkan, ya. Langsung kamu bagikan, N-nya udah dapat, N kecilnya 5, N besarnya 20. Bisa kamu langsung dapatkan. Secara manual juga nggak ada masalah. Kamu cari mana yang lebih baik, ya. Karena ini hanya pengenalan saja ya untuk rumusnya ini, bahwa cari manualnya seperti yang kita pelajari. Tetapi untuk ya aplikasinya untuk mencari deskripsi itu tetap menggunakan SPSS ya, tetap menggunakan SPSS. Jadi SPSS ini langsung dia kita buat nilai-nilainya, kita klik dia sama seperti Excel, kita cari di analisisnya, misalnya analisis korelasi produk momen, serial atau apa kita cari di analisisnya, langsung kita klik ya, kita enter, dapat dia nanti mau apa kita pakai relasinya, atau pakai ANAVA ya, komparasi atau pakai korelasi. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Gimana kita sambung ini? Kita sambung, kalau kita sambung ini, kenapa ini PPT saya hilang? Langsung kita ke analisis komparasi student test. Chi-square saya mana aku nggak nampak. PPT saya. Yang Chi-square nggak nampak. Gimana nih?
Kita sambung langsung ke studentitas. Kenapa nggak ada yang komen ini? Ibu izin Ibu, besok aja Ibu. Yang lain kenapa nggak berani bilang besok ini? Kenapa harus Rizna yang bilang? Ini ada ini banyak ini prianya ini ada si Hadat Alwi, ada ya ada Ariandi. Kenapa besok ini? Ini ada Dedi Arianto, Muhammad Arif Suhada. Iya, besok atau kita lanjut? Ini saya mau dengar komentar ini dari yang pria ini. Ada Fajar ini mana Fajar ini? Ahmad Raihan. Ahmad Raihan besok aja kita Ahmad Raihan. Oke, bisa kamu kerjakan. Malam ini bisa kamu kerjakan. Besok saya tunggu ujiannya ya. Ujiannya tetap saya koreksi. Apakah sempurna atau tidak sempurna ya Irma. Dan kamu kasih lagi sama yang lain ya Irma. Walaupun kamu sempurna dan kamu kasih lagi sama yang lain. Nanti jadi sama semuanya. Oke? Berarti kita sambung besok ya. Kalau kita sambung besok, mohon untuk kameranya dibuka ya. Kameranya. Ini kenapa nih Muhammad Alwi ini udah suntuk kali nih. Fajar lagi nih, jangan sampai miring topinya ya Fajar. Oke, bisa dibuka ya. Siti Masita kemana nih? Si Masita, kenapa belum buka merahnya? Si Masita Irma Sulistya, silain Irma. Nanti aja kamu kerjakan dulu Irma. Nanti kalau udah siap tugas kamu jangan kamu share lagi ya Irma. Irma Sulistya silain ini kemana dia nih? Iya Bu. Iya. Nanti aja kamu kerjakan ya. Kita apa dulu? Foto dulu bersama sebelum selesai perkuliahan ya. Saya tunggu ya yang kamu kerjakan, kamu bisa buka lagi tadi record ya, yang udah direkam, mana tahu yang kurang jelas tadi, atau bisa bertanya sama temannya, bertanya ya, bukan berarti mencontek. Saya bilang bisa bertanya ke temannya, kalau memang tidak bisa bukan berarti mencontek ya. Baik, Oke, Bu. dan nanti UAS kamu bisa sendiri mengerjakan. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.